wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa sholihin fatazawwadu bitta'ah wa qamu ala aqdamihim muntadhirina as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladhidha khitabih wa waffaqahum lil muhafazati ala salati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang semuanya pantas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Karena kita semua sudah yakin 100% nikmat iman Islam ini adalah nikmat yang paling besar untuk urusan dunia dan akhirat kita. Dengan nikmat ini kita bahagia dunia akhirat. Tapi tanpa nikmat ini semua manusia nanti paling tidak di akhiratnya akan menderita. Maka mari kita jaga nikmat iman ini, nikmat Islam ini jangan sampai pernah lepas dari kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun sebenarnya pandemi belum bisa disebut berakhir, tapi alhamdulillah secara umum sudah mulai melandai begitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini mudah-mudahan juga kita gunakan semaksimal mungkin untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya saat ini kan yang datang ini ibunya corona itu, Omikron ya. Jangan-jangan ibunya sudah habis, nanti bapaknya nih, Abukron. Ya, tapi mudah-mudahan tidak lagi corona-coronanya sudah selesai mudah-mudahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, oleh panitia saya mendapat tema pagi hari ini tentang adab dan tazkiyatun nafas. Ini tema yang sebenarnya sangat panjang. Kita bisa mungkin mendiskusikannya 10 sampai 20 kali tema ini. Tapi ini untuk pembuka saja. Nanti kalau pendalaman-pendalaman bisa kita lakukan dengan lebih mendalam. Paling tidak anggap saja kalau kita itu berbicara tentang Indonesia gitu ya. Oh, ini ada Pulau Jawa, ini Pulau Kalimantan, sudah kelihatan dulu tema-temanya, tinggal nanti kita masuk ke dalam. Di Jawa ada berapa kabupaten, ada berapa kelurahan, ada berapa kampung lah, itu nanti lebih mendalam lagi, nanti kita kaji mungkin pada waktu yang lain secara lebih detail lagi. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita mengkaji tematik terkait dengan Islam, itu prinsipnya ada 3 pembidangan. Dulu para ulama yang awal itu membagi kajian Islam itu hanya 2, al-fiqhul akbar dan al-fiqhul asghar. Fikih besar dan fikih kecil. Karena fikih itu artinya paham, memahami Islam yang urusan besar dan urusan kecil. Urusan besar ini akidah, akhlak, itu termasuk al-fiqhul akbar. Tapi kalau al-fiqhul asghar itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kita. Toharoh kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, hukum-hukum yang berkaitan dengannya itu dikaji dalam al-fiqhu al-asghar. Tapi kalau berkaitan dengan pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok ilmu tauhid, itu dalam fiqhul akbar. Tapi kemudian dalam perkembangannya, bapak-bapak, ibu-ibu, para ulama membagi pembidangan dalam kajian Islam itu menjadi 3.
kajiannya tentang al-aqidah. Nanti ilmunya ilmu usuluddin atau ilmu al-aqidah atau ilmu tauhid, itu kajiannya seperti itu. Yang kedua ilmu akhlak. Ini akhlak, adab ini ada di dalamnya. Kalau Imam Ghazali menyebut ilmu akhlak ini adalah ilmu yang mengkaji tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhkannya. Ini ilmu akhlak. Maka tazkiyatun nafas ini untuk temanya tema al-akhlak dengan al-adab ini. Kemudian yang ketiga hukum atau fikih. Al-ahkam al-amaliyah. Hukum-hukum berkaitan dengan perbuatan yang juga sering kita kenal dengan ilmu fikih. Maka karena ini hukum yang berkaitan dengan perbuatan, mengkaji hanya perbuatan. Perbuatannya itu benar atau tidak. Sholatnya bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berthaharah yang benar, bagaimana cara berpuasa yang benar, bagaimana cara ibadah haji yang benar, bagaimana cara berbisnis yang benar. Itu terkait dengan al-ahkam al-amaliyah atau ilmu fikih. Nah, tema kita itu yang kedua ini, al-akhlak dan adab. Jadi saya sudah masuk tema yang kedua ini, al-akhlak dan al-adab. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, mungkin kita perlu mengkaji janjane apa ya bedanya moral, etika dan akhlak atau adab. Ini kita bedakan 3 tema ini. Kadang-kadang kita kan juga ada moral, ya kan? Ada etika, ada akhlak atau adab. Ini kan dekat sekali ini. Apa tuh janjane bedone antara moral, etika dan akhlak ini? Memang banyak kajian-kajian para ulama mengenai pembedaan moral, etika dan akhlak ini. Tapi saya cenderung tertarik dengan mereka yang membaginya berdasarkan tolak ukur. Jadi nanti moral, etika dan akhlak ini dilihat dari tolak ukurnya. Moral, bapak-bapak, ibu-ibu, moral itu tolak ukurnya norma yang hidup, berkembang dan diakui dalam masyarakat itu pun tertentu. Itu moral. Umpamanya kalau masyarakat timur itu kalau di pantai pinggir laut itu kok pakai bikini, itu nggak pantas itu. Wanita di pantai pakai bikini, tapi kalau di Eropa sana nggak ada masalah. Jadi bagi mereka tidak melanggar moral lah, kira-kira begitu. Kalau kita moralnya elek banget itu. Itu nilai-nilai masyarakat setempat ada. Jadi normanya itu masyarakat setempat. Itu kalau kita berbicara tentang moral. Yang kedua berkaitan dengan etika. Kalau etika itu ukurannya rasio, akal pikiran. Secara rasio, secara akal. Dan bapak-bapak, ibu-ibu perlu dicatat bahwa etika ini sebenarnya nilainya di atas hukum. Jadi kalau hukum itu kira-kira membahas tentang lulus tidaknya, ini merah atau hijau, kira-kira begitu. Tapi kalau moral itu tidak hanya sekedar hijau, lulus, tapi nilainya tinggi. Jadi istilah etika itu di atasnya hukum. Artinya begini, orang yang melanggar etika itu belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau orang melanggar hukum, pasti dia melanggar etika. Karena posisi etika itu memang di atas hukum. Maka kalau di dunia dunia mungkin perkantoran atau lembaga-lembaga itu ada kode etik. Kode etik ini etika yang harus ditaati. Nah, kalau melanggar etik belum tentu dia melanggar hukum. Contohnya umpamanya ini saya gambarkan. Kalau anak presiden nyalon gubernur itu secara hukum nggak melanggar, nggak ada aturan yang melarang itu. Tapi secara etis sebenarnya kurang. Jadi secara etis saja, kalau hukum nggak ada yang dilanggar. Itulah contohnya seperti itu makna etika. Jadi orang yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Nah, kalau melanggar hukum pasti dia melanggar etika. Itulah kurang lebih yang berkaitan dengan etika. Yang ketiga kita membahas tentang al-akhlak atau al-adab. Tolak ukurnya adalah norma agama. Jadi kalau kita ya Islam, ya, tolak ukurnya bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu disebut baik oleh Al-Quran dan As-Sunnah, artinya Allah dan Rasulnya, maka itu baik. Tapi kalau itu disebut oleh Allah dan Rasulnya buruk, maka itu adalah buruk. Jadi tolak ukurnya adalah norma agama. Orang yang bersyukur dengan nikmat Allah itu sifat yang baik atau akhlak yang baik.
Orang yang selalu bersyukur kepada Allah berarti punya adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang yang kufur nikmat, diberi nikmat oleh Allah tapi mengingkari nikmat-nikmat itu. Seperti mungkin kalau kita contohkan Qarun, si Qarun itu kan tidak mensyukuri nikmat. Kaya raya tapi rumangsane semua harta yang dia miliki itu ya dari hasil jerih payah sendiri, bukan karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu sifat yang tercela atau akhlak yang tercela, adab yang tercela. Ini normanya norma agama. Maka ketika kita berbicara adab, maka yang kita pakai tolok ukur adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini baru masuk ke tema adab. Maka kita masuk al-akhlak atau al-adab. Memang ada yang nanti membedakan antara akhlak dengan adab. Kalau saya itu memahami akhlak itu innernya. Jadi sifat-sifat yang ada pada diri kita yang sudah menjadi kebiasaan. Itu ketika ada di dalam diri kita, ini merupakan akhlak. Tapi begitu kita sudah berkomunikasi dengan orang lain, itu muncul adabnya. Dari akhlak yang dimiliki, maka nanti akan muncul adab. Orang yang akhlaknya terpuji, nanti adab yang dia lakukan pun juga adab-adab yang terpuji. Kalau memiliki akhlak yang tercela, adab-adab yang dia lakukan nanti pun juga adab-adab yang tercela. Nah, itu jadi akhlak itu ada di dalam diri kita, sifat itu, kemudian ketika keluar itu menjadi adab. Jadi sangat berhubungan antara akhlak dengan adab. Maka kita sebut ada dua macam. Akhlak atau adab itu ada dua macam. Ada akhlak yang mahmudah, yaitu terpuji atau akhlak yang baik. Ada akhlak yang tercela atau buruk. Jadi ada akhlak buruk. Akhlaknya buruk itu artinya memiliki akhlak yang buruk. Tapi kalau kita menyebut akhlak itu sebenarnya itu maksudnya yang terpuji. Orang itu enggak punya akhlak. Nah, akhlak ini yang dimaksud akhlak yang terpuji. Sehingga dia tidak punya akhlak itu berarti akhlaknya tercela. Itu apa itu bahasanya urf kita. Ketika menyebut akhlak itu maksudnya terpuji. Tapi sebenarnya akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang terpuji, sekaligus ada akhlak yang tercela. Maka yang kita pilih mestinya yang pertama, akhlak yang terpuji. Maka tidak aneh kalau Rasul itu bersabda, "Innama bu'itsu," hanya saja aku itu diutus oleh Allah liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak yang mulia, yang terpuji. Jadi kalau kita lihat hadis ini, innama itu lil hasr. Lil hasr itu hanyalah. Aku diutus oleh Allah janjane hanya. Mung, gitu. Innama itu ada istilah mung. Jane mung, hanya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Atau di dalam riwayat yang lain yang semakna, innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak, akhlak yang soleh. Sesungguhnya saya itu diutus oleh Allah hanya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ini kalau kesannya itu kan akhlak itu semuanya. Memang bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita tadi sudah memetakan Islam dalam tiga bidang, ada akidah, ada akhlak dan adab, ada hukum atau hukum amali atau fikih. Sebenarnya itu 3 in 1. 3 in 1. Kita nggak bisa lepas akidah tapi lepas dari fikihnya. Dia beriman tapi ratau sholat, ya nggak bisa. Atau sholat tapi sing disembah sapa karepku, tidak bisa. Jadi ketika kita masuk di dalam satu bidang tadi, tetap bidang yang lain itu akan bersinggungan karena ini 3 in 1, tentang akidah, akhlak, adab, dan juga apa itu fikih dan hukum amalinya itu. Maka kalau kita lihat maknanya sangat luas sekali nih adab ini. Bahkan Rasulullah itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tema Islam itu tema akhlak. Maka nanti ketika kita berbicara ekonomi Islam, itu juga apa? Yang muncul adalah prinsip-prinsipnya itu nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral, tapi moral agama. Itu untuk membedakan dengan moral dalam arti yang umum. Moral agama itu ya moral tapi tolak ukurnya agama. Lah, kita nanti kita melihat mengapa Rasul sampai bersabda apa itu, sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu hanya untuk
menyempurnakan akhlak yang baik. Karena terkait dengan akhlak atau adab itu sangat luas kajiannya. Yang pertama terkait dengan adab niat. Untuk berniat saja harus memiliki adab. Adab kepada Allah. Kita harus punya adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya adab yang baik terhadap Al-Qur'an. Kita juga harus punya adab yang baik terhadap Rasul. Bahkan kita harus punya adab yang baik terhadap diri kita sendiri. Nah ini kira-kira kalau dijabarkan sedikit bagaimana? Saya jabarkan sedikit saja karena temanya terlalu panjang nanti. Contoh, kita kalau berbicara tentang adab kepada Allah, apa toh yang harus dimiliki oleh manusia berkaitan dengan adab kepada Allah atau akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia satu, mentauhidkan Allah. Jadi kalau orang berbuat syirik, itu berarti dia tidak punya adab kepada Allah. Sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberi rezeki oleh Allah, suruh nyembah tidak mau. Nah ini tidak mentauhidkannya. Dia tidak menyembah yang harus disembah, yang harus disembah tidak disembah, tapi yang tidak boleh disembah malah disembah. Itulah kezaliman yang paling besar. Karena zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebalikan dari adil. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar diletakkan pada yang benar. Salah katakan salah, benar katakan benar. Itu yang benar diputus benar, yang salah diputus salah, itulah yang adil. Maka kalau ada hakim yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, ini hakim yang zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu mentauhidkan. Ini juga akhlak. Bersyukur dengan nikmat Allah itu juga bagian dari adab. Orang yang tidak bersyukur nggak punya adab. Sabar ketika diuji oleh Allah, karena tahu kita itu sedang diuji Allah. Gambarannya bapak-bapak, ibu-ibu, seperti kalau kita itu mau jual emas. Ibu mau jual emas ke tukang emas itu, yang jual emas, itu mungkin. Ini berapa bu? Ini 10 gram. Emasnya berapa kadarnya ini? Ini 21 karat pak. Nggak mungkin langsung dibeli. Dicek dulu. Saya cek dulu. Jangan-jangan tembaga. Jangan-jangan apa itu emas tidak 21 karat. Jangan-jangan cuma 14 karat kan gitu. Maka Allah menguji hamba-hambanya untuk apa? Untuk dicek. Kamu kok beriman kepadaku, coba tak saya uji ekonomi kamu, saya uji keluarga kamu, saya uji macam-macam di dunia ini. Kalau tetap bersabar, oh tahu ini adalah ujian dari Allah, berarti dia punya akhlak kepada Allah. Bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat dengan aturan Allah. Itu juga bagian dari adab kepada Allah. Orang yang melanggar aturan Allah tidak punya etika terhadap Allah. Malu. Ini juga sifat apa itu adab yang baik. Malu kalau dengan Allah itu artinya apa? Malu melanggar aturan Allah. Kalau kita mau bermaksiat malu nusa dengan Allah. Setiap saat saya sudah ihdinas siratal mustaqim kok. Mosok saya mau berbuat maksiat, malu saya. Punya sifat malu untuk melanggar aturan Allah. Itu juga bagian dari adab yang baik. Takut itu juga sifat orang mukmin. Wa khafuni in kuntum mukmin, kan begitu. Takutlah kamu kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Karena orang yang tidak takut di dunia ini kepada Allah, nanti dia akan ketakutan di akhirat. Tapi orang yang di dunia ini takut kepada Allah, nanti di sana tidak takut karena akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut itu penting. Takut dan berharap ini dua hal yang imbang. Khaufan itu khaufan wa tama'a kalau bahasa gitu. Apa itu? Kita takut kepada Allah tapi kita juga berharap. Takut harap cemas. Karena begitu. Ya rasa takut enak tapi kita berharap kepada Allah. Kalau Imam Ghazali, ini prinsipnya seimbang. Takut dengan berharap kepada Allah itu seimbang. Tapi kalau anak muda itu sebaiknya yang dikuatkan itu takutnya. Berharapnya itu apa itu ya tetap berharap tapi takutnya yang dikuatkan. Kenapa? Biasanya anak muda itu lempar lempar batu urusan belakangan gitu toh. Makanya supaya tidak urusan belakangan itu takutnya dikuatkan. Karena ini kalau corona darahnya itu darah muda itu masih gitu ya, maka harus direm dengan apa? Rasa takut kepada Allah. Karena kalau mau berbuat maksiat sana, aku takut kepada Allah, dia akan ngerem dari perbuatan maksiat. Tapi naik pun sepuh-sepuh nggak perlu
apa ya, harus punya sifat takut, tapi yang dikuatkan berharapnya. Sudah mulai sakit-sakitan, sudah kelihatannya ajal kok sudah dekat, itu yang dikuatkan harap. Saya sudah berbuat baik, saya sudah beramal soleh, saya tetap beribadah, mudah-mudahan saya berharap Allah akan mengampuni dosa-dosaku, akan memberikan tempat yang terbaik di sisinya dan seterusnya. Itu untuk takut dan berharap. Ini juga bagian dari akhlak kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk husnudzon. Jadi kita mendapat musibah seberat apapun, kita tetap harus berhusnudzon. Ini sedang diuji. Allah sedang menguji keimanan kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Kalau dia ridha dengan ujian Allah, Allah ridha kepadanya. Kalau dia murka, tidak ridha dengan ujiannya itu, maka Allah pun juga akan murka kepadanya. Maka itu tadi kita sabar, husnudzon kepada Allah. Ini bagian dari adab yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada Al-Qur'an. Kita juga harus punya adab. Apa ada orang Islam itu nggak punya adab terhadap Al-Quran? Banyak. Contoh kita, ketika kita membaca, ini adab, posisinya sempurna. Kita wudhu, duduk, menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti itu. Kemudian membaca Al-Quran itu dengan tartil, memperindah suaranya, itu bagian dari adab. Ini ya kurang beradab. Tapi dengan tartil, dengan baik, karena kita sedang membaca ayat-ayat Allah. Ini bagian dari adab terhadap Al-Quran. Kemudian membacanya dengan khusyuk, menghadirkan hati kita. Oh, yang kita baca ini aturan-aturan Allah, firman-firman Allah. Oh, Allah melarang saya untuk mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya. Oh, berarti saya harus menghindarkan dari perbuatan mencuri. Itu artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, hadir hati kita itu khusyuk. Kemudian apa? Setelah itu berusaha untuk memahami makna dan tafsirnya. Apa ya penjelasan para ulama? Apa ya penjelasan Rasul terkait dengan ayat ini? Kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Itulah orang yang punya adab terhadap Al-Quran. Maka kalau orang membaca Al-Quran, bahkan mungkin khatam Quran, bahkan mungkin menghafal banyak Al-Quran, tapi baru keluar masjid sudah nyuri sendali koncone. Nah, itu nggak punya adab terhadap Al-Quran. Dia pembaca Al-Quran sekaligus pelanggar-pelanggar Al-Quran. Ini orang yang tidak punya adab terhadap Al-Quran. Kita contohkan lagi, adab kepada Rasul. Nah, kita juga harus punya adab kepada Rasulullah. Apa itu adab-adab kepada Rasul? Taat dengan semua yang beliau bawa. Karena tahu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang dia sampaikan itu bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasul itu adalah wahyu. Entah itu dengan redaksi Allah langsung yaitu Al-Quran, atau dengan redaksinya Rasulullah yaitu Al-Hadis, atau nanti ada tengah-tengahnya itu hadis qudsi, firman Allah tapi redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai beliau lebih tinggi dari semua manusia, lebih tinggi dari cinta kita kepada istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Jangan sampai, maksudnya gimana? Maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, itu seorang muslim itu cintanya memang harus segitiga. Oh, cinta segitiga itu kesannya kan jelek itu ya. Wah, punya cinta segitiga. Justru seorang muslim itu cintanya harus cinta segitiga. Ketika kita mencintai istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, itu karena apa? Cinta kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintai pasangan kita, mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita. Jadi kita mencintai saudara kita tadi karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Itu artinya kita mencintai Rasul dan Allah lebih tinggi dari sekalian manusia. Tapi kalau nanti diperintah suami untuk apa itu berbuat maksiat, mau, kan ada di televisi itu seorang istri PSK ditangkap, apa? Disuruh suami. Ini dia mencintai suaminya lebih tinggi dari Allah dan Rasulnya. Berarti mestinya kalau diminta untuk jadi PSK, kalau jadi PSK saya tidak mau taat. Karena apa? Melanggar aturan Allah. Saya mencintaimu tapi cintaku kepada Allah lebih tinggi. Nah, itu artinya orang apa? Yang memiliki akhlak yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meneladani dakwah dan perjuangan beliau, membaca, oh inilah perjuangan Rasul, dakwahnya Rasul, kita ikut mewarisi apa itu pekerjaan Rasul, menjadi dai, pejuang-pejuang untuk menegakkan agama Allah. Meneladani akhlak beliau, termasuk meluruskan fitnah.
Ini akhlak. Lah kalau Rasul difitnah di mana-mana kok diem saja, 1000 bahasa. Oh, rapopo. Itu tidak punya akhlak kepada Rasulullah. Kita luluskan fitnah itu. Tidak benar. Rasulullah itu seperti itu. Itu info yang menyesatkan. Kita sampaikan semampu kita. Mencintai yang beliau cintai dan membenci yang beliau benci. Kekufuran dibenci oleh Rasul, maka kita harus membenci kekufuran itu. Kemaksiatan dibenci oleh Rasul, kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Rasul. Selalu mendoakan setiap nama beliau disebut. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dalam hati kita sallallahu alaihi wasallam, itu doa. Orang yang tidak mau berdoa ketika nama Rasul disebut, itu disebut orang yang pelit. Maka kita kalau dengar Nabi disebut, maka dalam hati kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asyra. Kalau orang mendoakanku sekali, Allah akan memberikan keberkahan 10 kali lipatnya. Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada diri sendiri. Jadi kepada diri sendiri pun kita harus punya adab, punya etika. Orang nanti kalau yang tidak punya etika terhadap diri sendiri, itu disebut zalimul li nafsi. Nah, kalau dalam ayat itu surah surah Fatir ayat 33, itu 3 tingkatan manusia. Yang paling jelek itu zalimul li nafsi. Manusia model zalimul li nafsi, yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Loh, kok enek berbuat zalim kepada orang lain ngantemi wong liya itu kan member ya. Tapi kalau berbuat zalim kepada diri sendiri itu bagaimana? Ya, orang yang berbuat maksiat itu zalim pada diri sendiri. Tahu kalau berbuat zina, minum minuman keras menyebabkan dia masuk neraka, kok ya dilakoni? Zalim enggak terhadap dirinya? Tahu itu menyebabkan masuk neraka, kok menjabarkan kita nanti di akhirat menderita, kok tetap kita lakukan nekat. Itu namanya orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Maka orang yang punya etika terhadap diri, tidak mungkin dia akan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Pertama apa yang dilakukan? Bertaubat. Karena kullu bani Adam khata'un, semua bani Adam itu banyak dosanya. Semua manusia itu banyak, tidak hanya 1 2, tidak ada 10 20, banyak dosa kita itu. Siapa yang merasa tidak pernah punya dosa? Begitu ngangkat tangan, nah itu dosa pertama itu. Berarti rangakoni itu. Kita itu banyak berbuat dosa. Bahkan setiap hari bisa kita melakukan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa kecil. Maka semua Bani Adam itu banyak dosanya. Dan sebaik-baik mereka yang banyak dosanya at-tawwabun, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertaubat. Jadi untuk membersihkan diri itu pertama taubat. Karena dosa-dosa itu kotoran. Begitu kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, itu kita membersihkan kotoran-kotoran hati kita, kotoran-kotoran jiwa kita. Itu dimulai kalau kita beradab kepada diri kita, memulai dari taubat, dari dosa-dosa. Kemudian bermuraqabah. Muraqabah itu menjadikan Allah sebagai CCTV kita. Kemanapun kita berada, kita yakin Allah melihat saya. Kalau saya berbuat baik, Allah akan membalas dengan pahala. Kalau saya berbuat maksiat, Allah akan memberi kita dosa. Maka dengan muraqabah seperti itu, kita akan menjadi manusia yang selalu merasa dilihat oleh Allah, dan tahu Allah nanti akan mempertanggungjawabkan amal dan perbuatan kita. Kita akan selalu menjaga diri kita. Itu orang yang punya etika terhadap diri. Kemudian bermuhasabah, itu juga bagian etika. Bagaimana cara bermuhasabah? Kalau para ulama itu sebaiknya, itu memang untuk teratur itu sulit, tapi kita perlu biasakan. Sebaiknya dalam bermuhasabah itu setiap kita meletakkan kepala kita di bantal kita di akhir ketika kita mau istirahat di malam hari, itu paling tidak 1 menit, 2 menit, 5 menit kita flashback dari sebuah tadi apa yang sudah saya lakukan. Oh, alhamdulillah saya salatnya berjamaah. Oh, alhamdulillah zuhurnya juga berjamaah. Alhamdulillah tadi baca Quran. Wah, waduh ini tadi berasar kok yora apa? Loh, ini tadi kok dasar dadak padu mau dengan konco. Ini marai dosa. Kan gitu loh. Itu artinya kita ketika bermuhasabah itu seperti pedagang. Pedagang kan selalu bermuhasabah itu. Modalku piro yo? 1 yuta. Engko dadi piro? Nek dadi 700, waduh rugi aku. Nek dadi 1 yuta, alhamdulillah. Untung kan gitu. Muhasabahnya seperti pedagang itu. Ketika kita mulai melihat amal kita itu seperti seorang pedagang. Apakah kita itu rugi
Apakah kita pok-pokan kira-kira begitu, atau kita punya untung? Nah, semua pedagang pasti mencari untung. Maka kita kalau wah, hari ini ternyata saya rugi nih, hari ini ternyata pok saja ini, mudah-mudahan besok bisa untung. Nah, ini artinya apa? Muhasabah itu untuk meningkatkan kualitas kita menjadi lebih baik. Bermujahadah itu bersungguh-sungguh untuk apa? Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya leda-lede, tapi ada semangat yang kuat, motivasi yang selalu kuat untuk apa? Untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang punya adab terhadap diri sendiri. Kemudian saya sampaikan secara singkat lagi saja. Nah, ini nanti masih banyak sekali. Adab kepada orang lain. Tadi kan adab kepada diri sendiri. Kita pun juga harus punya adab kepada orang lain. Kepada orang lain itu kepada orang tua kita harus punya adab. Kepada anak kita itu harus punya adab. Kepada saudara-saudara kita, kepada suami atau istri kita, pasangan kita harus punya adab. Kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada sesama muslim, bahkan kepada non muslim atau orang-orang kafir, itu ada etikanya di dalam Islam itu. Islam mengajarkan semuanya itu. Kalau kita pelajari nanti satu persatu, oh ternyata inilah etika yang harus dimiliki oleh seorang muslim terhadap sesama muslim dan terhadap yang non muslim itu ada etikanya. Diajarkan oleh agama kita ini. Termasuk kepada hewan pun diajarkan. Nyembelihnya dengan cara yang dengan apa itu? Kalau adabnya bagaimana? Apa itu? Tajamkan senjata kamu dan bikin dia murtah, bikin dia itu nyaman. Itu diantara adab kepada hewan. Jadi kalau nyembelih hewan ladinya ketul kayak orang kekek wangeliran, itu kan hewannya banyak tersiksa itu. Tapi ser langsung mati. Nah, itu diantara adab terhadap hewan. Terhadap alam pun juga. Zuharul fasadu fil barri wal bahri, kan begitu. Tampak kerusakan di langit, di daratan dan di lautan. Kenapa? Karena ulah tingkah manusia, tangan-tangan manusia. Kenapa? Dia tidak punya adab terhadap alam ini. Kalau kita beradab dengan alam ini, maka alam ini pun juga akan apa itu beradab dengan kita. Nah, kalau kita tidak beradab, maka nanti akhirnya yang terjadi apa? Ada banjir, ada longsor. Kenapa? Kita hutan-hutan digunduli, ya akhirnya banjir. Itulah makna dari kita pun harus beradab kepada alam. Jadi semuanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kalau kita bahas satu persatu, itu saya katakan tadi butuh beberapa kali kajian khusus bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab suami istri itu kajiannya luar biasa dalamnya. Kemudian nanti termasuk di luar itu nanti ada akhlak ya secara umum yang terpuji: sabar, tawakal, izar, adil, penyayang, sidik, dermawan, tawadhu. Ini bagian dari adab-adab yang terpuji. Kalau kita punya sifat tawadhu, dermawan, kita jujur, selalu jujur, mengatakan apa adanya, tidak suka berbohong, menyayangi, artinya yang lebih tua kita hormati, yang lebih muda kita sayangi. Ini bagian sifat penyayang. Adil, selalu berbuat adil, tidak berbuat zalim. Isar itu apa? Isar itu mendahulukan orang lain. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9 itu Al-Isar, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu isar itu tingkat ukhuwah Islamiyah yang paling tinggi. Itu tingkatnya isar. Ukhuwah Islamiyah itu tingkatnya apa? At-ta'aruf, saling mengenal. Oh, saya punya saudara muslim, ini saya saling mengenal. Ini sudah datang ke pengajian ini pakai peci, pakai baju koko, pakai jilbab. Ini alhamdulillah kita punya saudara, ini sudah saling mengenal. Oh, kita punya saudara-saudara sesama muslim. Kemudian ditingkatkan lagi. Sekarang setelah apa itu at-ta'aruf, at-tafahum, saling memahami. Kemudian at-ta'awun, saling menolong. Yang terakhir at-takaful, saling menjamin. Maka para pejuang-pejuang Islam dulu siap bersusah-susah untuk senangnya orang lain, siap untuk bersulit-sulit untuk mudahnya orang lain, bahkan siap untuk berkorban nyawanya untuk hidupnya orang lain. Kan begitu? Menjaga saudaranya supaya tidak terzalimi oleh orang lain, maka harus diperjuangkan, bahkan berkorban dengan dirinya. Itu al-ithar, mendahulukan orang lain bahkan dari dirinya sendiri meskipun dia juga butuh. Itu al-ithar, itu tingkat ukhuwah yang sangat tinggi. Maka nanti kalau kita berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, nanti juga akan luar biasa. Tingkat ukhuwah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul generasi pertama, kalau kita melihat cara mereka berukhuwah, nah kita ini malu.
Ternyata umat Islam di sini masih jauh panggang dari api untuk ukhuwah Islamiyah itu. Kita seringkali dengan saudara saling bentrok. Kalau udah berpecah umat Islam, ini yang disukai oleh musuh-musuh kita, sehingga kita ribut dengan saudara-saudara sendiri, tidak berjuang untuk menegakkan agama kita. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Termasuk akhlak yang tercela. Apa itu? Berbuat zalim, hasad atau dengki, ghish. Ghish itu mengelabui. Mengelabui itu nek dagang itu ora jujur. Suatu saat Rasulullah itu pernah masuk di pasar. Ini termasuk muamalah tadi dengan orang lain. Rasul, ada orang yang jualan kurma itu bagus sekali. Kurmanya itu bagus-bagus sekali. Tapi kemudian dibringkal oleh Rasul. Lah kalau ini jelek-jelek men ini. Tadi yang atas bagus, ini yang bawah jelek men ini. Wahai Rasul, kalau itu terkena hujan, asobat husama. Itu terkena hujan Rasul. Maka Rasul langsung tegas, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang mengelabui kita, suka berbohong, suka mengelabui, dia bukan umatku. Ancaman Rasul luar biasa. Ini juga bagian menerapkan adab. Kalau berdagang itu juga jujur. Katakan kalau ini kualitas baik, kualitas baik. Jangan sampai ini kualitas jelek, katakan kualitas baik. Ada orang yang jualan apa itu jeruk. Jeruknya manis apa kecut? Manis sekali, Pak. Begitu dimakan dicoba, pecute kok ngene ya. Pecute kok nek jarine manis. Dan jenengan lumayan Pak, cuma 2 kilo. Nek kula niki 100 kilo kecut kabeh. Sois dituku lagi ngaku. Nah, ini tidak jujur namanya. Maka itu bukan bagian dari akhlak seorang muslim. Dalam segala hal selalu melakukan apa itu as-sidqu atau jujur, dan menjauhi sifat ghish atau mengelabui. Riya, ujub, sum'ah, ini kebalikan dari al-ikhlas. Orang yang ikhlas itu dia tidak riya, tidak ujub, dan tidak sum'ah. Apa itu riya? Riya itu mempertontonkan. Dia sholatnya itu Allahu Akbar. Neng masjid kita ngomong kayak begitu, neng ngomong Allah, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini riyanya berarti kira-kira muncul itu. Karena orang yang sholatnya baik di mana-mana itu baik. Itu kalau benar-benar untuk mencari ridha Allah itu ya baik sendirian maupun bersama-sama itu baik. Tapi kalau dengan orang yang buri banyak orang, ya Allah. Tapi begitu, assalamualaikum. Nah, ini artinya apa? Jangan-jangan. Saya juga tidak mau suudzon, tapi jangan-jangan ketika kita sholat itu masih ada riya di dalam kita, mempertontonkan kepada orang lain. Ujub itu ya merasa paling hebat. Semene iki sing S2 dari Timur Tengah ada enggak ini? Mentang-mentang begitu. Mentang-mentang ini S2 tuh. Wah, bane ngisorku kabeh. Orang yang seperti ini artinya dia punya rasa ujub, merasa paling hebat. Seperti, dan ujub itu biasanya punya petingan. Nek wong sugih itu kayak koren itu. Semene iki jan ra nek sing kelase kaya aku. Sugih kan maksudnya itu. Rumangsane lebih sugih itu lebih apa itu hebat atau lebih apa itu bermartabat dan sebagainya. Tidak, ini orang yang ujub, membanggakan dirinya tapi dan overdosis. Percaya dirinya overdosis itu, sehingga ujub itu saudaranya sombong. Sum'ah itu memperdengarkan. Umpamanya maca Quran itu jane nang kamar dhewe, tadi kuraske nang pinggir dalan, engko sing liwat yo gendho. Wah, sapa to kae? Ini ada sum'ahnya. Maka ya hati-hati karena setan itu bener banget. Nek ora riya ya engko sum'ah. Atau sum'ah itu gini. Tanya, "Mbak, Bu, itu di luar Ramadan. Kalau Ramadan insya Allah semuanya qiyamul lail lah. Umpamanya di luar Ramadan. Ini tadi ada yang semalam qiyamul lail. Oh, ra enek to, gur aku tok bae sing mambengi qiyamul lail. Lah ini mambengi ra enek sing nonton jane. Tapi karena dia apa itu sampaikan biar apa? Biar hebat dhewe ngono. Liyane dora salat lail, ini salat lail dhewe. Ini sum'ahnya muncul. Nah, itu hati-hati. Itu juga merusak pahala kita. Mambengi sampai-sampai salate malah dirusak dengan sum'ah kita. Maka kalau kita mengucapkan seperti itu, jangan untuk sum'ah, tapi untuk tahaddusan bin nikmah itu boleh. Tahaddusan bin nikmah, alhamdulillah saya sering qiyamul lail, tapi tahaddusan bin nikmah supaya orang lain mengikuti apa yang dilakukannya. Jadi innamal a'malu binniyat. Dia ini ujub atau sum'ah, atau dia itu tahaddusan bin nikmah. Kalau tahaddusan bin nikmah ada perintahnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat kenikmatan berupa ketaatan, itu juga kenikmatan dari Allah. Kita sampaikan untuk apa? Agar orang lain mengikuti ketaatan kita. Itu bagian dari wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka innamal a'malu binniyat, ini juga urusannya urusan hati juga.
Malas ini juga bagian dari akhlak yang tidak terpuji. Sekarang kita menuju tazkiyatun nafas. Adab dan tazkiyatun nafas. Waktunya ternyata habis nih. Tinggal berapa menit, Pak? Tak tonton nih. 5 menit. 10 menit lagi. Baik. Tazkiyatun nafas tadi, adab dan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas tadi sebenarnya sudah ada di depan sana. Nah, di perenco itu kan adab dan tazkiyatun nafas berarti lagi separuh ini. Separuh gas. Tapi tazkiyatun nafas itu sangat berkaitan dengan adab yang kita bahas di depan. Maka sangat berkaitan. Tazkiyah itu az-zakat. Zakat itu mengapa ibadah itu disebut zakat? Az-zakat itu ternyata memiliki makna yang luar biasa banyak. Termasuk lafaz yang mustarak. Ada zakat itu makna bersih. Zakat itu punya makna baik. Zakat itu punya makna tumbuh dan berkembang. Zakat itu punya makna apa ya? Yaitu tadi, apa itu? Bertambah, bertumbuh dan berkembang. Itu makna dari az-zakat. Maka tazkiyatun nafas itu makna tazkiyah itu luas sekali. Tazkiyah itu bisa membersihkan, bisa menumbuh kembangkan kebaikan-kebaikan, kan gitu tuh. Karena ada makna baik di dalamnya. Membersihkan dari hati an-nafas. Nanti kita bahas apa itu an-nafas. Unsur-unsur manusia menurut pandangan Islam. Janjane manusia awake dhewe iki unsurnya apa saja toh? Lek bapak-bapak ibu-ibu nyebut iki tanganku, kan gitu. Ini kupingku, lah aku iku sapa? Ini kan kupingku, lah aku kuwi sapa? Ini tanganku, ini kakiku, lah aku kuwi sapa, kan gitu toh permasalahannya. Lah ini tanganku, tapi aku endi? Ini tanganku, nah gitu. Nah, unsur-unsur manusia menurut pandangan Islam itu sebenarnya ada dua, unsur jasad dan unsur roh. Jasad itu yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan kami telah ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Itu kita memang punya jasad ini yang kita bawa ini, itu jasad kita. Tapi kita itu juga punya roh. Roh itu ditiupkan oleh Allah ketika janin berumur 4 bulan. Nanti kita sebutkan hadisnya. Ini apa itu ayat terkait dengan apa itu ruh itu. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, penciptaan Allah maksudnya, dan telah kami meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Ruhi itu bukan rohku, roh ciptaanku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduklah kamu kepada Allah dan kamu hendaknya bersujud. Ini juga sama. Ini juga was'alunaka 'anir ruh. Tapi kita bapak-bapak ibu-ibu itu hanya diberi informasi sedikit saja. Wahai Muhammad, mereka bertanya tentang roh. Katakan, roh itu termasuk urusan Tuhanmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak memahami apa itu roh itu kecuali sedikit. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi dari Khalifah kelima. Siapa itu Khalifah kelima itu? Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah yang kelima karena beliau termasuk apa itu minar rasyidin, termasuk yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Beliau bahkan mengatakan sebenarnya Allah menciptakan kita itu juga kekal. Karena ketika seseorang meninggal itu sebenarnya yang mati kan jasadnya. Nanti di dalam kubur itu ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Berarti kita itu masih hidup itu. Yang taat itu dapat nikmat kubur, yang durhaka nanti dapat siksa kubur sambil menunggu datangnya hari kiamat. Hari kiamat pun kita menjalin nanti. Kita masuk hisab, padang mahsyar, hisab, kemudian sampai kita lewat as-sirat, kemudian kita masuk neraka atau kita masuk surga. Kan begitu lu terus itu jalan kita. Setelah diciptakan oleh Allah. Makanya juga kajiannya nanti panjang. Karena yang apa itu dipanggil. Maka nanti akan kita bahas juga sedikit. Ini hadis yang menunjukkan bahwa setelah 4 bulan itu ditiupkan roh. Hadisnya Bukhari Muslim. Sesungguhnya salah satu kalian dikumpulkan penciptaannya oleh Allah itu di dalam perut ibunya. 40 hari itu nutfah, masih berupa nutfah, cairan air mani yang bertemu dengan ovum itu. 40 hari.
Kemudian 40 hari lagi menjadi alaqah, segumpal darah 40 hari juga. Kemudian mudghah menjadi segumpal daging, itu 40 hari juga. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat, fayunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh itu kepadanya. Maka berdasarkan hadis yang sahih ini, setelah manusia itu 40 hari dalam keadaan masih berupa air mani dan ovum yang bertemu itu, kemudian segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, setelah 120 hari ditiupkan ruh. Maka kurang lebih 4 bulan setelah manusia itu ada di dalam janin seorang ibu, ditiupkan rohnya itu tadi. Di situ rohnya itu mulai masuk ke jabang bayinya itu, janinnya itu. Jadi bertemunya jasad dengan roh itu di situ tuh 4 bulan setelah janin itu ada di kandungan ibunya, rohnya dimasukkan ke jasadnya itu. Pertemuan antara jasad dengan roh kita manusia itu. Lah, bapak-bapak, ibu-ibu, roh kita itu punya perangkat. Kalau jasad kita kan jelas, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Ini perangkat-perangkat dari jasad kita. Tapi perangkat dari roh kita apa saja itu? Perangkat dari roh kita itu yang pertama adalah al-aql, akal. Itu perangkat yang dimiliki oleh roh kita. Dan akal inilah yang menjadikan kita itu nanti mendapat taklif dari Allah, mendapatkan beban dari Allah. Wajib sholat, wajib puasa, wajib taat, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat zina. Itu kenapa? Karena kita punya akal ini, perangkat yang paling. Maka kalau manusia itu belum punya akal, belum punya kewajiban. Anak kecil sudah punya akal belum? Belum, nggak ada kewajiban sholat. Kambing, sapi umurannya 10-an tahun, orang anak yang wajib sholat. Kenapa? Nggak ada akal. Nah, ini akal. Salah satu perangkat yang sangat penting di dalam roh kita, dan dengan adanya akal maka kita akan dapat beban agama. Kalau akalnya nggak ada, orang gila nggak ada beban agama. Wong edan kuwi sing neng pinggir dalan rakatoan kuwi, nek ditanya nggak nyambung, jaka sembung naik ojek, tidak nyambung Jack. TKI ngalor jawabannya ngidul, orang nyambung akalnya. Orang yang tidak punya akal nggak ada beban dalam agama. Ini perangkat yang sangat kuat di dalam atau utama di dalam roh itu. Ini dalil-dalilnya. Tapi memang dalam Al-Quran itu tidak ada kata al-aql, tapi katanya yakilun, takilun. Itu menggunakan kata kerja. Maka akal itu yang digunakan. Ada yang akan dipertanggungjawabkan setelah kita menggunakannya itu. Kita pertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, an-nafas. An-nafas ini juga perangkat yang dimiliki oleh roh kita. Para ahli menyatakan manusia itu pasti akan mati. Tapi Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa yang mati itu nafasnya. Dasarnya ini, kullu nafsin, setiap nafas dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Jadi itu salah satu perangkat dari roh kita itu. An-nafas itu akan mati. Hadis menginformasikan bahwa roh manusia menuju alam barzah, sementara jasad mengalami proses pembusukan. Ketika jasadnya mengalami pembusukan, dikuburkan, nanti bercampur tanah itu kan membusuk itu. Kalau udah puluhan tahun kan begitu, tinggal kerangka kan gitu, pembusukan ada. Tapi rohnya ada, tetap ada. Nanti kita tetap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nafas itu bagian perangkat dari roh itu tadi. Menjelang bernyawa kembali setelah nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjelaskan bahwa an-nafs, nafas yang dimiliki oleh manusia itu ada 3 tingkatan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kita coba nanti introspeksi kepada diri kita sendiri. Kita muhasabah kepada diri kita sendiri. An-nafas kita itu tingkatannya yang mana? Tingkatan yang pertama itu tingkatan yang paling rendah dari an-nafas kita. Kalau masih tingkatan an-nafsul ammarah, maka kita harus tingkatkan, harus tazkiyatun nafasnya, harus benar-benar semangat, termotivasi. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi.
Ini tingkatan an-nafs yang paling rendah dari manusia, yaitu yang selalu mengajak kepada perbuatan dosa, ngajak maksiat. Orang yang nafasnya ini nafas al-ammarah itu kalau berbuat maksiat, iso angler. Mendolimi orang lain itu angler aja dia, nggak merasa bersalah. Habis berbuat zina, tenang saja, angler aja dia. Itu berarti kalau dia berbuat maksiat, tidak ada rasa apa-apa. Itu berarti dia nafsunya itu an-nafsul ammarah, sangat rendah seperti binatang. Itu nafsunya seperti nafsu binatang, tidak ada pengendalinya sama sekali, selalu mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan atau dosa. Itu berarti nafsu kita nafsul ammarah. Mencuri, merampok, angler saja, nggak ada rasa bersalah, nggak ada, kita biasa-biasa saja. Itu tingkatnya seperti ini. Ini harus kita harus kita tazkiyah, harus kita bersihkan, harus kita tingkatkan sudah lebih baik nafs kita itu. Dengan apa tentunya? Dimulai dari mengenal ilmu Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar, kan gitu lah. Bagaimana kita menjaga diri dari api neraka? Ya mempelajari ilmu Allah, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Jadi setelah kita tahu yang diperintahkan kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Lewat itu tadi. Jadi harus dimulai dengan apa? Memahami agama, kemudian untuk mentaatinya. Itu cara kita meningkatkan dari an-nafs al-ammarah itu, an-nafsul ammarah. Nah, kalau kita sudah berusaha mengenal agama, mencoba untuk lebih taat kepada Allah, maka insya Allah nanti akan naik tingkatannya menjadi an-nafsu al-lawwamah. Lawwamah itu dari kata lama yalumu. Apa itu arti lama yalumu? Lama yalumu itu artinya mencela. Nafsu yang selalu mencela atau menyesali dirinya. Maksudnya piye itu an-nafsul lawwamah? Ini udah lebih baik. Kalau tadi saya katakan an-nafsul ammarah itu kalau berbuat maksiat angler. Tapi kalau seseorang udah an-nafsul tingkatnya lawwamah, nafsu yang selalu menyesali dirinya, mencela dirinya, itu dia ketika berbuat maksiat itu ada rasa menyesal. Waduh, aku mau kok ya dadak mencuri, tapi dia melakukan tadi mencuri, tapi ada rasa berbuat zina. Waduh, aku wis dosa iki. Ada rasa penyesalan itu, tapi sesuk berbuat zina lagi. Kemudian dia sudah berulang-ulang. Ini orang-orang yang masih sangat cinta dunia. Dia mengenal Allah, tapi cintanya kepada dunia lebih tinggi, sehingga dia selalu bergelimang dengan dosa-dosa, dan dia meskipun menyadari nek ngono ki ya dosa, ya iku penyebab neraka piye ya. Ini nafsunya masih kuat, tapi sudah mulai ada penyesalan. Ini lebih baik daripada tadi nyolong, rampok itu angler. Itu berat itu. Ini sosok itu ya melanggar. Waduh, aku ada penyesalan itu. Tapi besok suatu saat tidak harus setiap hari, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin beberapa saat lagi masih melakukan lagi. Ini nafsunya berarti an-nafsul lawwamah. An-nafs itu sudah mulai mencela. Kowe salah. Ngono ki salah. Ngono ki mari masuk neraka. Tapi ijik ngulang-ulang. Itu berarti an-nafs kita itu an-nafsu al-lawwamah. Ini harus kita tingkatkan pemahaman kita kepada agama, kesadaran kita kepada amal untuk semakin taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semakin taat lagi, maka kita akan meningkat kepada an-nafsu al-mutmainnah. Ini tingkatan an-nafs yang paling tinggi. An-nafsul al-mutmainnah. Al-mutmainnah itu tenang. Nafas yang tenang, yang selalu bisa dikendalikan oleh akal dan hati kita. Ini sudah an-nafsu al-mutmainnah. Jadi seseorang yang punya an-nafsu al-mutmainnah tenang, ini nanti yang akan dipanggil oleh Allah, dimasukkan ke surganya, dijanjikan oleh Allah dimasukkan surga. Maka mari kita berusaha meningkatkan. Kalau masih al-ammarah, tingkatkan menjadi al-lawwamah. Kalau al-lawwamah, tingkatkan menjadi al-mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah ini, kita berarti sudah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut jiwa yang tenang. Nah, nanti kita sebutkan di belakang, kita simpulkan. Hati, ini perangkat yang ketiga dari roh. Apa itu? Akal, ada an-nafas, kemudian ada al-qalbu. Hati. Hati itu ada dua macam. Secara jasmani itu yang ada di ini. Apa itu? Maka ada orang sakit hati itu ada dua itu. Livernya atau gitu. Kadang-kadang begitu. Hati. Kalau di dunia Arab itu
apa itu ya, kadang kalau kita beli hati ayam itu ya namanya kibdah. Kibdah itu hati tapi yang sing dipangan itu hati. Tapi kalau apa itu al-qalbu itu seringkali dimaknai rohani. Tapi al-qalbu itu punya makna jasmani, makna rohani. Al-qalbu yang badan kita ini kan Rasul juga bersabda di dalam apa itu jasad manusia ada mudghah, segumpal daging. Kalau itu baik maka semuanya baik, kalau buruk semuanya buruk. Ala wahyal qalbu. Ini kesannya hati yang berkaitan dengan jasad itu dari jasmani. Di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Kalau itu baik semuanya akan baik. Kalau itu buruk semuanya akan menjadi buruk. Ingatlah itu adalah hati. Tapi hati juga ada yang apa itu non jasmani yang mudah bolak-balik ini. Ini hati yang apa itu bukan jasmani. Mudah. Mana qallaba yuqallibu, apa artinya? Qallaba yuqallibu itu artinya membolak-balik. Maka kalau saya waktu belajar di Baghdad, itu kalau masuk di pasar itu nek mahasiswa kan nek tuku kalau beli baju yang baru kan yo mahal. Itu baju yang bekas tapi yang bagus. Itu mereka aja qallib qallib, qallib qallib. Saya bingung galib-galib itu apa? Artinya qallib. Boleh. Ini kan buku kalau jualan orang Arab itu kalau jualan apa itu pakaian bekas itu kan serabutan ora ditoto dilempit kan mboten itu. Serabutan kayak wes pokoke kon bolak-balik dhewe. Galib itu. Jadi kalau orang beli itu wes goleki kae sak penake dhewe dudal-udal ngoten niku. Galib itu. Apa itu bolak-balikan kira-kira begitu. Memang qallaba yuqallib itu membolak-balik. Maka ya muqallibal qulub itu yang membolak-balik hati. Al-qalb itu sesuatu yang bolak-balik. Maka hati itu mudah bolak-balik. Itu maka doanya Rasul nanti apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang selalu membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Maka tetapkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Karena yang namanya hati itu bapak-bapak itu. Esok ini bar seneng hati kita, bar langsung sedih kan gitu. Wah dapat dulu, wah untuk gede saudaranya meninggal. Waduh, kan gitu toh. Sekarang mudah